Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Eka Yogiana Saulikah dengan NIM 213141082. Yang kedua, Diptama Mulyo Buwono dengan NIM 213141089. Dan yang terakhir, Anggri Miftahul Jannah dengan NIM 213141097. Video dokumentari mengenai Benteng Vredenburg in Yogyakarta. Benteng Vredenburg terletak di kota Yogyakarta. Tempatnya sangat strategis, berada di pusat kota Yogyakarta di sekitar Jalan Malioboro yang sudah terkenal dengan pusat perbelanjaan dan terletak di depan kantor pos Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng ini digunakan sebagai museum perjuangan atau diorama. Sedangkan kawasan Benteng Vredenburg ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Harga tiket masuk ke Museum Benteng Vredenburg seharga Rp3.000. Fungsi awal bangunan ini adalah sebagai benteng pertahanan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk bangunannya yang memiliki menara pengawas di keempat sudut dan dikelilingi parti memutar. Secara historis, bangunan ini sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami berbagai perubahan fungsi, yaitu pada tahun 1760 sampai dengan 1830 berfungsi sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1830 sampai dengan 1945 berfungsi sebagai markas militer Belanda dan Jepang. Dan pada tahun 1945 sampai 1977 berfungsi sebagai markas militer Republik Indonesia. Pada tanggal 16 April 1985, fungsi Benteng Vredenburg dipugar menjadi museum perjuangan dan dibuka untuk umum. Kemudian, pada tanggal 23 November 1992, resmi menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Diorama 1. Gedung Diorama 1 Museum Benteng Vredenburg ini terletak di tengah barat benteng, di sebelah timur dari gedung VIP. Luasnya sekitar 113.455 meter persegi. Gedung ini dahulunya digunakan sebagai barak perwira dan sebagai bangunan tempat tinggal bagi para perwira maupun prajurit yang telah memiliki keluarga. Arsitektur gedung ini bergaya Indis, yakni gabungan antara gaya bangunan budaya lokal dengan gaya bangunan budaya pendatang. Diorama 1 terdiri dari 11 mini-rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Diorama 2 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan meletusnya agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Salah satu adegan dome kelima pada diorama 2 adalah diorama adegan rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar
dan BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru atau markas Batalion Kido atau Kido Butai berlangsung di Kota Baru, Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Selanjutnya ialah diorama 3. Gedung E atau Gedung Diorama 3 memiliki fungsi awal pada masa terbangunnya Benteng Fredericburg sebagai tempat tinggal para prajurit atau barak prajurit. Bangunan ini terletak berdampingan dengan bangunan Diorama 2, Gedung M1 dan M2. Terdiri dari 2 lantai bangunan, fungsi bangunan pada awalnya merupakan barak prajurit. Fungsi ini menurut hasil penelitian masih digunakan sampai masa ini digunakan sebagai markas oleh TNI Angkatan Darat. Lantai atas pada bangunan merupakan sebuah ruang lapang yang berfungsi sebagai barak dan selasar. Sedangkan pada lantai bawah bangunan terdiri dari sebuah ruang lapang dan beberapa ruang kecil yang difungsikan sebagai barak prajurit. Diorama 3 terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya Perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Terakhir ialah diorama 4. Gedung diorama 4 dan ruang pertemuan lantai 2 Museum Benteng Fredericburg ini terletak di bagian utara benteng, berbatasan dengan tembok utara. Lantai pertama digunakan sebagai ruang diorama 4 dan lantai 2 digunakan sebagai ruang pertemuan. Diorama 4 terdiri dari 7 buah mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru.